Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal yang dimana pada video sebelumnya kita sudah menjawab latihan soal pertama dan kita masih dengan latihan-latihan soal terkait dengan kaidah ketiga, yaitu pembagian fi'il berdasarkan zamannya, yang dimana pembagian ini menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami sarankan untuk menyaksikan video-video sebelumnya, karena pembelajaran ini merupakan pelajaran yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Sehingga diharapkan dengan itu teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna. Dan teman-teman sekalian, kami mengingatkan agar teman-teman bisa membeli buku ini karena bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Dan kami ingatkan pula bagi teman-teman semuanya, apabila teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat, maka dukung dan support kami. Semoga kami senantiasa terdorong untuk terus aktif dalam mengupload video pembelajaran yang terbaru. Dan kami juga sangat menyarankan kepada teman-teman semuanya agar video ini dan manfaat ini tidak berhenti di teman-teman saja. Jangan lupa untuk disebarkan kepada yang lainnya, sehingga yang lainnya pun akan mendapatkan hal yang sama. Dan sebelum pembelajaran kami mulai, kami ingatkan kembali untuk kita semuanya dalam belajar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena ia merupakan sebab di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu pemahaman untuk kita semuanya dalam belajar. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pembelajarannya. Silakan teman-teman buka halaman 23. Tamrin Nusani, latihan kedua. Kita baca perintahnya. Jadi latihan kedua ini ada dua bagian, ya bagian pertama dan bagian kedua, atau hamzah dan alba. Kita baca perintahnya, dha' qabla kulli ismin minal asma'il atiyah au ba'dahu fi'lan madiyan yulaimuhu. Dha' artinya letakkanlah, qabla sebelum, kulli ismin setiap isim, minal asma'il atiyah dari isim-isim di bawah ini, au ba'dahu atau setelahnya, fi'lan madiyan fi'il madi yulaimuh yang sesuai dengannya. Perintah ini memerintahkan kita untuk meletakkan fi'il madhi qabla sebelum, au ba'dahu atau setelahnya. Jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan, boleh kita meletakkan fi'il madhi sebelum isim atau setelah isim. Ya, jadi sebelum atau setelahnya boleh, kita boleh memilih salah satunya. Baik, namun yang jelas fi'il yang digunakan haruslah fi'il madhi. Adapun sebelum atau setelahnya maka terserah kepada kita. Bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Yang jelas menggunakan fi'il madhi, ya, tidak boleh menggunakan fi'il yang lain. Ya, ini perlu dipahami sebelum kita menjawab soal, perlu memahami perintahnya. Baik, kita baca di sini ada 8 mufradat atau kosakata. Yang pertama al-ghusnu, yang kedua az-zujaju,
Yang ketiga al-qalamu. Yang keempat asy-syamsu. Yang kelima al-qitaru. Yang keenam al-bahru. Yang ketujuh as-samaru. Yang kedelapan al-misbahu. Baik, kita akan jawab satu persatu dengan mengisi fi'il madhi untuk melengkapi kalimat ini atau mufradat ini. Yang pertama al-ghusnu. Misalkan kita ya, karena ruang yang memang sempit, maka kita gunakan ruang-ruang kosong yang ada di sekitarnya ya teman-teman semuanya. Yang pertama al-ghusnu. Al-ghusnu artinya adalah ranting atau cabang ya, ranting pohon. Misalkan kita buat tola al-ghusnu. Ya, ranting itu panjang ya. Ranting itu panjang. Tola adalah fi'il madhi. Kemudian yang selanjutnya az-zujaj ya. Az-zujaj artinya adalah kaca ya. Kaca misalkan kita buat di atasnya in kasaro zujaju. Zujaj artinya adalah kaca, in kasaro adalah pecah. Maka bermakna in kasaro zujaju, kaca itu pecah. Baik, kemudian yang ketiga al-qalamu. Contohnya adalah kita berikan fi'il di sini do'a ya, do'al qalamu. Al-qalam artinya adalah pena. Al-qalam adalah pena. Do'a artinya hilang. Jadi do'al qalamu, pena itu hilang atau telah hilang. Kemudian yang keempat asy-syamsu artinya adalah matahari. Baik, kita berikan fiilnya setelah isim ini. Misalkan asy-syamsu tola'at. Baik, asy-syamsu tola'at. Matahari itu telah terbit. Kenapa ada ta'ut ta'nis? Nah, di sini namanya ta'ut ta'nis karena asy-syamsu itu dihukumi perempuan ya. Maka kita tambahkan pada akhir dari fi'il madhi adalah ta'ut ta'nis atau ta yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Baik. Yang bawah kelima al-qitaru. Al-qitaru artinya kereta. Ya, al-qitar artinya kereta. Kita beri contoh atau kita masukkan kata kerjanya atau fi'il madhinya asra'a. Ya, asra'a itu artinya cepat ya, artinya cepat. Asra'al qitaru artinya kereta itu cepat ya, kereta itu cepat. Kemudian al-bahru ya. Misalkan kita beri contoh atau kita berikan fi'il di sini al-bahru, misalkan wasi'a ya, waw sin ain ya. Wasi'a artinya luas. Al-bahru wasi'a ya, atau wasi'al bahru ya. Laut itu luas. Kemudian as-samar. As-samaru artinya buah ya, buah. Misalkan kita berikan ya, di sini kita tulis fiilnya qalla ya, qaf lamnya bertasdid, qalla as-samaru.
Ya, qalla samaru artinya buah itu sedikit, ya, buahnya sedikit. Kemudian yang terakhir al-misbahu. Ya, al-misbahu artinya lampu, ya. Al-misbah artinya lampu. Misalkan kita di sini berikan fiilnya sawgura al-misbahu, ya. Lampu itu kecil, ya. Lampunya kecil. Jadi fisiknya kecil, ya. Fisiknya kecil. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah jawaban dari 8 isim yang kita sudah sebutkan masing-masing fi'il madhinya. Dan bagi teman-teman yang memang memiliki fi'il madhi yang lain yang sesuai dan bisa dimasukkan ke kata-kata atau isim-isim ini, maka silakan saja, ya. Ini adalah untuk contoh saja, ya, untuk mencontohkan. Baik, kemudian kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Silakan dibuka ke at-tamrin, ke bagian kedua. Baik, halaman bagian kedua. Di sini kita baca perintahnya. Do' qabla kulli ismin minal asma'il atiyati au ba'dahu fi'lan mudhari'an yulaimu. Letakkan sebelum, ya, setiap isim dari isim-isim di bawah ini, au ba'dahu atau setelahnya, fi'lan mudhari'an. Kita garis bawahi. Fi'lan mudhari'an yulaimu. Baik. Jadi untuk bagian kedua ini sebenarnya sama saja dengan bagian pertama. Sama apa persamaannya? Persamaannya adalah kita meletakkan fi'il sebelum atau sesudah isim. Ya, bisa sebelumnya atau setelahnya. Namun perbedaannya adalah pada fi'ilnya. Apabila di bagian pertama adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau, maka pada latihan ini, bagian kedua ini adalah menggunakan fi'il mudhari. Baik. Ada 8 isim yang akan kita jawab, ya, dan akan kita baca isimnya. Yang pertama ar-rihu, yang kedua al-ghubaru, tiga al-hilalu, yang keempat al-ina'u, kelima al-misbahu, yang keenam an-nahru, yang ketujuh as-safinatu, yang kedelapan al-qalamu. Baik, kita akan masukkan masing-masing dari isim ini fi'il mudhari yang sesuai. Yang pertama adalah ar-rih. Ar-rih artinya adalah angin, ya. Ar-rih artinya adalah angin. Contohnya adalah baik, tahubbu ar-rihu, ya. Tahubbu itu artinya berhembus. Jadi angin berhembus. Ya, tahubbu, ya. Ada di sini huruf mudharaahnya. Asal kata habba yahubbu, tahubbur rih. Baik, yang kedua al-ghubar. Ya, al-ghubar itu artinya debu, ya. Al-ghubar artinya debu. Untuk contoh fiilnya adalah kita ambil ya'lu, ya. Dari kata ala ya'lu.
Baik. Ya'lu artinya adalah naik, ya, naik. Ya'lul ghubaru artinya debu itu naik, ya, debunya naik. Ya bisa jadi karena terhembus angin atau bisa jadi karena ada kendaraan yang lewat, ya kemudian debunya kemudian naik, ya. Kemudian yang ketiga al-hilal, itu al-hilal adalah bulan, ya, yang menandakan pergantian bulan hijriyah, ya, al-hilal. Baik, al-hilal kita berikan contoh fiilnya adalah yadhharu, ya. Yadhharu artinya nampak atau muncul, ya. Yadhharul hilalu berarti nampak hilal, ya, nampak hilal. Kemudian yang keempat al-ina, ya. Al-ina itu artinya bejana, ya. Al-ina artinya bejana yang digunakan untuk eh, misalkan menyimpan air, ya, seperti itu al-ina. Contoh, ya, fiil yang kita sebutkan di sini adalah setelahnya yas, yas kutu, ya, sakoto yas kutu, pakai menggunakan huruf to, ya. Yas kutu adalah jatuh, ya. Al inau yas kutu, ya, bejana itu jatuh, ya, bejana itu jatuh. Kemudian yang selanjutnya yang kelima al misbah, ya. Al misbah contohnya adalah al-misbah bermakna lampu, ya. Kita sudah ambil di bagian pertama tadi di halaman 23. Ya, al-misbah contohnya adalah yasghur atau yasghoru al-misbah. Ya, yasghoru adalah bentuk mudhari dari saghura, ya. Saghura kita gunakan di eh, fi'il madhi, ya, halaman sebelumnya. Yasghoru adalah mudhari'nya. Yasghoru al-misbah. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nahru. Ya, an-nahru adalah sungai, ya. An-nahru adalah sungai. Kita berikan tulis di sini untuk fiilnya. Misalkan yatulu. Baik. Yatulu an-nahru, ya. Yatulu an-nahru atau an-nahru yatulu. Yatul adalah bentuk fi'il mudhari dari tola, artinya panjang, ya. Yatulun nahru atau an-nahru yatul artinya sungai itu panjang. Kemudian as-safinah. As-safinah bermakna kapal, ya. Kapal kita berikan fiilnya di sini. Tajri, ya. Tajri as-safinatu atau as-safinatu tajri. Baik. Tajri artinya berlayar, ya. Untuk kapal artinya berlayar, ya, atau berjalan itu namanya tajri, ya, untuk kapal. Kalau untuk manusia, untuk kita atau untuk binatang, tajri maka bermakna berlari, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir al-qalamu, ya. Al-qalam ini juga sudah kita ambil pada latihan sebelumnya, itu bagian pertama, artinya adalah pena. Ya, al-qalamu misalkan yas
Baik, ini sudah kita ambil ya. Al-qalamu yankasiru. Ya, yankasiru. Baik, yankasiru. Yankasiru adalah fi'il mudhari dari inkasara ya. Tadi kita sudah ambil kata kerja ini pada video atau pada halaman sebelumnya ya. Bagian pertama inkasara az-zujaj. Sekarang al-qalamu yankasir ya. Silakan jadi teman-teman bisa lihat kembali terjemahan di bagian pertama. Baik teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita dari latihan kedua bagian pertama dan kedua. Silakan bagi teman-teman yang memiliki fiil yang sesuai maka bisa dimasukkan ke dalam isim-isim ini. Yang jelas maknanya harus sesuai ya. Baik, kita akan lanjutkan latihan ketiga, tamrinus salis. Kita baca perintahnya. Dha' fi'lan mudhari'an fil makanil khali mimma ya'ti. Ya, latihan ketiga juga memiliki dua bagian ya, hamzah dan alba. Ya, ini satu dan alba kedua. Yang pertama, dha' fi'lan mudhari'an. Letakkan fi'il mudhari fil makanil khali pada tempat atau ruang yang kosong mimma ya'ti berikut atau di bawah ini. Baik, yang pertama al-awwalu al-fa'ratu minal kitti. Yang kedua al-kalbu wara'a sahibih. Yang ketiga as-salisu ad-dajajatu kulla yaumin baydatan. Ar-rabi'u yang keempat al-ummu auladaha. Baik, kita akan jawab satu persatu ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah al-fa'ratu minal kitti. Apa fi'il mudhari yang kira-kira sesuai dimasukkan ke jumlah ini? Al-fa'rah artinya tikus ya, minal kit dari kucing. Apa kira-kira yang sesuai? Misalkan takhafu ya. Takhafu. Baik, takhafu artinya takut ya. Tikus itu takut ya dari kucing atau takut kepada kucing ya. Al-kit artinya kucing. Kemudian yang kedua atau bisa jadi misalkan lari misalkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua al-kalbu wara'a sahibi. Al-kalbu artinya hewan anjing ya. Wara'a sahibi, wara'a di belakang tuannya, ya, di belakang pemiliknya. Apa kira-kira fiil yang bisa kita masukkan ke tempat yang kosong ini? Misalkan yamurru ya, yamurru artinya berjalan ya, yamurru wara'a sahibi. Ya, anjing itu berjalan di belakang pemiliknya. Kemudian yang ketiga, ad-dajajatu kulla yaumin baydatan. Ya, ayam betina setiap hari ya satu telur ya, baydatan. Apa yang sesuai untuk tempat yang kosong ini? Tabidu ya, tabidu. Baik, tabidu ya. Tabidu kulla yaumin baydatan ya. Ayam betina itu bertelur setiap hari satu telur ya. Tabidu dari ta berharokat fathah, kemudian ba kasroh, ya sukun dan dha dhammah. Tabidu. Kemudian yang keempat al ummu auladaha ya. Seorang ibu anak-anaknya. Apa yang sesuai bisa kita masukkan ke ruang kosong ini? Misalkan kita masukkan turabbi ya.
turabbi, ya panjang. Turabbi artinya adalah mentarbiyah atau mendidik ya. Ya, ibu itu mendidik anak-anaknya. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah bagian pertama dari latihan ketiga. Dan sekarang kita akan masuk ke latihan yang bagian kedua dari latihan ketiga ini. Do' fi'lan madiyan fil makanil khali mimma ya'ti. Ini sama dengan bagian pertama, akan tapi berbeda pada hal fi'ilnya. Bagian pertama fi'il mudhari dan bagian kedua adalah fi'il madhi. Ya. Yang pertama al-walad al-julus. Kemudian asani atau yang kedua ar-rajulu fin nahri. Asalisu yang ketiga al-khadimu al-hujrata. Yang ar-rabi'u yang keempat aliyun ila Faransa. Yang pertama al-walad al-julus. Misalkan al-waladu arada al-julus. Arada artinya berkeinginan ya. Arada artinya berkeinginan. Anak itu berkeinginan untuk duduk ya. Kemudian yang kedua ar-rajulu fin nahri. Ar-rajul misalkan sabaha ya. Sabaha artinya berenang ya. Laki-laki itu berenang di sungai. Kemudian yang ketiga al-khadimu al-hujrata. Al-khadim artinya adalah pegawai atau pembantu rumah ya, pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Makna atau kalimat atau fiil yang bisa kita letakkan di sini misalkan adalah nadzafa ya. Nadzafa artinya membersihkan. Ya, nadzafa al-khadimu nadzafa al-hujrata. Pembantu atau asisten itu membersihkan al-hujrah ruangan ya. Ruangan atau kamar. Dan yang terakhir Rabi' aliyun ila Faransa. Faransa adalah negara Perancis ya. Jadi disebutnya dalam bahasa Arab Faransa ya. Orang Perancis Faransiyun ya. Orang Perancis Faransiyun, nama negaranya Faransa. Baik. Seperti nama negara Indonesia, maka orang Indonesia disebut Indonesiun ya, seperti itu. Baik, kita jawab aliyun ila Faransa. Kan aliyun zahaba ya, zahaba ila Faransa ya. Ali telah pergi ke Perancis. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita terkait latihan yang ketiga bagian pertama dan kedua. Bagi teman-teman yang memiliki jawaban lain, silahkan saja bisa dimasukkan. Apabila teman-teman ya tidak mengambil kata kerja yang ya kita gunakan, maka teman-teman bisa menggunakan kata kerja yang memang menurut teman-teman sesuai. Ya, sekali lagi, bukan hanya pemilihan fi'il mudhari atau fi'il madhi, namun juga perlu diperhatikan maknanya ya, sehingga jumlah itu tersusun dan memiliki makna yang jelas dan bisa dipahami oleh pendengar atau pembaca. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai di sini video kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan jangan lupa untuk support dan dukung kami dan sebarkan video pembelajaran ini kepada yang lainnya sehingga yang lainnya mendapatkan manfaat sebagaimana teman-teman mendapatkannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.